Perkenalkan, nama saya Stefani Olivia dari Rekayasa Perancangan Mekanik 2023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus diesel. Jadi siklus diesel merupakan siklus termodinamika yang menggambarkan cara kerja mesin pembakaran internal diesel. Kemudian di sini ada definisi siklus diesel. Jadi siklus diesel itu menunjukkan bagaimana gerakan linier dari penjuru diubah menjadi rotasi yang memutar poros penggerak untuk menghasilkan daya keluaran 4 langkah. Ada 3 bagian penting yang perlu kita ketahui agar kita dapat memahami prinsip dasar cara kerja mesin, yaitu ada piston, poros engkol, dan ruang bakar. Jadi diesel digunakan sebagai bahan bakar dalam siklus ini karena dapat dikompresi pada rasio kompresi yang lebih tinggi. Kemudian di sini ada proses siklus diesel yang terdiri dari 4. Yang pertama ada proses 1 yaitu langkah hisap. Di saat piston pertama kali bergerak ke arah bawah menciptakan ruang hampa yang menyedot udara ke ruang bakar. Kemudian proses 2 yaitu langkah kompresi. Setelah piston mencapai titik terendah, piston bergerak ke atas lagi dan memampatkan udara di ruang pembakaran hingga mencapai tekanan yang sangat tinggi. Tekanan tersebut sangat tinggi sehingga memanaskan udara hingga melebihi suhu di mana solar menyala. Kemudian proses yang ketiga yaitu langkah tenaga. Langkah tenaga dimulai dengan bunyi dentuman karena pada akhir siklus kompresi atau proses kedua, bahan bakar disuntikan ke dalam ruang bakar. Bahan bakar menyala saat bercampur dengan udara bersuhu tinggi di dalam ruangan. Ledakan terkendali ini memaksa piston kembali ke bawah sehingga menghasilkan kerja. Kemudian yang terakhir ada proses keempat yaitu langkah pembuangan, di mana saat piston bergerak kembali ke atas dan mendorong produk sampingan pembakaran keluar dari ruang pembakaran. Ini disebut langkah pembuangan. Setelah ini piston mengulang proses 1 dan mengikuti siklus sama yang lain. Nah, melalui diagram di atas yaitu diagram PV dan diagram TS, di mana proses 1 dan 2 ini menunjukkan yaitu kompresi isentropik, di mana proses ini piston bergerak dari TMA ke TMA dan kompresi udara terjadi secara isentropik. Artinya selama kompresi entropi tetap konstan dan tidak terjadi aliran panas keluar dari dinding silinder atau yang disebut dengan non-konduktor. Di sini udara dikompresi sehingga tekanan meningkat dari P1 menuju ke P2. Dan volumenya menurun dari V1 ke V2 dan suhu meningkat dari T1 ke T2 dan entropi tetap konstan yaitu S1 sama dengan tetap S2. Nah, yang kedua, proses yang kedua sampai yang ketiga itu ada penambahan panas volume konstan. Dalam proses ini benda panas tetap bersentuhan dengan silinder dan penambahan panas ke udara yang terjadi pada tekanan konstan. Selama proses ini piston berhenti sejenak di TDC, tekanan tetap konstan yaitu P2 sama dengan P3. Volume meningkat dari volume 2 ke volume ketiga. Suhu meningkat dari temperatur 2 ke temperatur 3, serta entropi juga meningkat dari S2 ke S3. Kemudian langkah yang ketiga sampai yang keempat, yaitu ekspansi isentropik. Dalam proses ini, setelah penambahan kalor, pemuaian udara berlangsung secara isentropik dan kerja diperoleh dari sistem. Piston bergerak ke bawah selama proses ini mencapai TMB. Tekanan turun dari P3 ke P4, volumenya meningkat dari V3 ke V4, suhunya turun menjadi T3 ke T4, dan entropi tetap konstan, yaitu S3 sama dengan S4. Kemudian proses yang keempat sampai ke 1 yaitu ada penolakan panas volume konstan. Dalam proses ini piston berhenti di TMB dan benda dingin bersentuhan dengan silinder, dan pembuangan panas terjadi pada volume konstan, yang dimana tekanan menurun dari P4 ke P1, kemudian suhunya menurun dari T4 ke T1, serta entropinya juga ikut menurun dari S4 ke S1 dan volumenya tetap konstan, yaitu V4 sama dengan V1.
Nah, kemudian ini merupakan salah satu contoh yaitu diagram PV siklus diesel. Cara kerja keempat siklus diesel ini dapat dipahami dengan mudah melalui bantuan diagram PV atau TS. Yang dimana di sini diberikan keterangan proses dari 0 menuju ke A, itu ada proses hisap, kemudian dari A ke B, ini merupakan kompresi isentropik yang sudah tadi saya jelaskan, kemudian B ke C, ada penambahan panas volume, kemudian langkah C ke D itu ada ekspansi isentropik, dan yang D ke A itu ada penolakan panas volume, serta A ke 0 itu proses pembuangan, dan begitu seterusnya siklus diesel. Kemudian di sini ada efisiensi siklus diesel. Jadi efisiensi thermal kalor didefinisikan sebagai rasio kerja berguna yang dilakukan usaha dimasukkan ke panas suhu tinggi, kerja, dan tekanan. Jadi melalui rumus untuk efisiensi siklus diesel diberikan oleh persamaan berikut. Bagaimana efisiensi terma dari siklus diesel ideal berubah saat mengubah sifat mesin. Ada dua rasio utama yang dapat kita definisikan, yaitu rasio batas dan rasio kompresi. Nah, rasio kompresi sendiri itu ada rasio volume ruang bakar saat piston berada di bawah terhadap volume saat piston berada di atas, diukur selama langkah kompresi. Kemudian yang satunya itu ada rasio pemutusan bahan bakar, yang dimana rasio pemotongan bahan bakar itu volume setelah pembakaran ke volume sebelum pembakaran. Kemudian kita lanjut ke rumus dan persamaan siklus diesel. Untuk menghitung panas yang ditambahkan dan dilepaskan ke sistem dengan menggunakan panas spesifik udara, suhu ditetapkan titik dalam siklus, yaitu kalor sama dengan massa dikali dengan spesifik kalor dikali dengan temperatur. Jadi persamaan untuk kedua proses di mana panas ditambahkan dan dilepaskan, karena panas ditambahkan pada tekanan konstan pada di diagram B hingga ke C kita menggunakan rumus yang Q sama dengan MC temperatur C dikurangi dengan temperatur B melalui diagram di samping. Kemudian untuk pembuangan panas terjadi pada volume konstan dari D ke A, kita bisa menggunakan rumus kalor yang sama dengan massa dikali spesifik kalor dikali dengan temperatur D dikurangi temperatur A. Nah, kemudian untuk hasil perhitungan ini bisa disubstitusikan melalui ekspresi kepersamaan efisiensi termal seperti contoh di bawah berikut. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan mengenai siklus diesel. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun salah kata. Terima kasih.